Oke, bahwa teman-teman ya, untuk pelaksanaan sidang akhir kemungkinan akan di-reschedule di tanggal 4 kemungkinan ya, karena ada asesmen lapangan, persiapan visitasi untuk prodi TI di tanggal 1 sampai 3 Juli. Sehingga mungkin jadwal sidang teman-teman nanti akan dimulai di tanggal 4 atau 5 ya. Nah, itu perlu dipahami dan dicek secara berkala saja ya di Siska ya di Siska masing-masing ya, karena penjadwalan itu akan dipublish oleh BAAK. Oke. Sampai sini sudah cukup jelas ya? Ya, oke. Nah, ini ya pelaksanaan sidang. Nah, sebentar. Ini pelaksanaan sidang tugas akhir ya teman-teman, bahwa ketentuan pelaksanaan sidang akhir ini untuk teman-teman yang laki-laki itu menggunakan kemeja putih dan celana panjang bahan hitam gitu. Kemudian untuk perempuan menggunakan kemeja putih, rok panjang bahan hitam dan jilbab putih. Tuh. Yang ketiga, wajib menggunakan alma mater. Terus keempat, mengirimkan dokumen TA lengkap dan jurnal kepada dosen pembimbing dan penguji H-1 maksimal sebelum pelaksanaan sidang. Jadi meskipun teman-teman kemarin sudah mengupload dokumen dan jurnal di Siska ya, tapi sebelum sidang ini teman-teman wajib untuk melampirkan dokumen TA lengkap dan jurnal. Gitu. Makanya sebelumnya pernah saya bilang kan, silakan diupload lah ya untuk draft artikel jurnalnya atau dokumen, karena kemungkinan besar teman-teman itu masih bisa merevisi sebelum sidang. Ya, jadi dipastikan tolong banget dicek TA-nya, naskahnya, bahwa untuk dokumen TA lengkap dan jurnal ini sudah lengkap ya, ada nama autornya, kemudian abstrak sampai daftar pustaka itu ada kontennya, ya. Itu dikirimkan ke dosen pembimbing dan penguji H-1 sebelum pelaksanaan sidang. Oke, cukup jelas ya. Nah, poin 5, wajib hadir 30 menit sebelum jadwal sidang dimulai. Ya, jadi karena kondisinya itu poin 6 dulu ya. Poin 6 ini jadwal sidang nggak dapat diganti ya. Diganti atau nggak hadir itu artinya adalah gagal sidang gitu. Jadi ini ya teman-teman, aturannya dibikin memang sedemikian rupa karena untuk memfasilitasi teman-teman yang insya Allah total mahasiswa yang akan disidang di semester ini tuh sekitar 450-an gitu, dengan 35 dosen penguji ya. Jadi bisa dibayangkan bagaimana dosen penguji 35 dosen penguji ini harus berpacu dengan teman-teman yang akan sidang ya. Jadi dari satu topik ke topik lain, tapi kita harus fokus ya. Makanya kenapa teman-teman tolong sekali nanti hadir ya, ketika mau sidang wajib hadir 30 menit sebelum jadwal sidang dimulai gitu. Nah, di ketentuan ini tidak ada kewajiban untuk membawa snack, membawa tim penonton gitu ya, nggak ada. Jadi memang ini sidangnya sidang tertutup. Jadi teman-teman fokus pada naskah, kemudian naskah TA-nya, kemudian PowerPoint, kemudian aplikasi yang akan disidangkan. Ya, jadi fokus di situ, nggak usah fokus makanan atau apapun. Ya. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Ya, Hafiz. Untuk dosen penguji sidang nanti, apakah sama dengan uji hasil kemarin, Bu? Ya,
Iya, dosennya tetap sama ya, gitu. Jadi memang kan sudah saya bilang bahwa dosen penguji itu dosen pembimbing, dosen penguji, dan mahasiswa itu istilahnya kayak sepaket. Ketika dosen penguji proposal adalah Mr. X gitu ya. Jadi kan kalian diberikan review oleh Mr. X. Nah, nanti di hasil ya akan direview oleh Mr. X yang memberikan review gitu. Sampai nanti diuji pun dengan Mr. X tersebut. Jadi nggak akan berubah. Kecuali memang beliaunya itu sakit dan nggak memungkinkan untuk datang, ya. Dan di sini karena defaultnya adalah offline, teman-teman, ya. Jadi pastikan teman-teman yang bekerja untuk bisa izin, ya, atau ambil cuti di pekerjaannya. Seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Saya bertanya karena itu Bu, kemarin pas proposal penguji saya Pak Salman, uji hasil kemarin ganti jadi Bu Tiffany. Nah, cuma pas saya lihat di status pendaftaran tuh Bu, yang di spreadsheet itu jadi Pak Salman lagi, makanya saya agak bingung. Oke, berarti mungkin keduanya. Maksudnya di antara keduanya ya, bukan Bu Tiffany dan Pak Salman. Gitu. Tapi kalau di defaultnya Pak Salman kayaknya ngikut ke Pak Salman aja deh. Kembali ke Pak Salman. Gitu. Ya. Kemarin sidang ujian hasilnya sama Pak Salman kan? Proposalnya Pak Salman, ujian hasilnya sama Bu Tiffany. Coba nanti dipastikan itu aja deh dari sisanya ya. Kalau misalnya jadwalnya udah keluar, apakah nanti ada dosen tertera dosen pengujinya atau enggak? Gitu ya. Oke Bu, untuk saat ini sih tertulisnya Bu Tiffany sih Bu. Cuma karena jadwalnya belum keluar, jadi belum bisa memastikan kembali sih Bu. Jadi dipastikan aja jadwal plus pengujinya siapa ya. Karena itu kan kamu butuhnya adalah untuk mengirimkan dokumen TA lengkap dan jurnal ya, H-1 sebelum pelaksanaan sidang. Gitu. Nah, teman-teman, kalau misalnya nanti sudah keluar nih jadwalnya ya, untuk teman-teman yang mungkin nanti ada keraguan ini, dosen penguji saya betul nggak ini ya, nanti bisa dipastikan. Silakan konfirmasi ke dosen pengujinya, ya. Khususnya untuk itu ya, yang antara sidang ujian proposal dengan ujian hasilnya beda dosen. Tapi kalau misalnya tetap sama aja, misalnya proposalnya dengan Pak Rojul, ujian hasilnya Pak Rojul, berarti otomatis nanti ujian sidang akhirnya dengan Pak Rojul gitu. Tapi kalau yang ujian proposal dan ujian hasilnya itu berbeda, nanti bisa dipastikan lagi. Ya. Cukup jelas? Baik Bu, cukup jelas Bu. Terima kasih. Ya. Oke. Oh, saya baca chat dulu ya. Oke, Vario. Oh, bimbingannya Vario udah ada latihan sidang dan sudah terjalankan. Oke. Bu, apakah ada kemungkinan sidang dilaksanakan secara daring? Kemungkinan kemungkinan besar tidak ada. Ya, untuk defaultnya adalah offline semua. Gitu. Kalaupun ada daring itu hanya ketika memang dosen penguji dan dosen pembimbing itu tidak bisa hadir secara fisik gitu. Tetapi ketika salah satunya ya yang bisa hadir secara fisik, maka tetap dijalankan secara hybrid jadinya. Gitu. Ya online, ya offline. Gitu. Oke? Kemudian, Pak Nasrul nggak ada simulasi sidang langsung. Oke. Bu izin bertanya untuk jadwal sidang keluar di Siska bagian mana ya Bu? Dicek di Siska aja ya. Saya nggak tahu sih tempat
pastinya di mana? Mungkin waktu di daftar daftar sidang akhir ya, kalau nggak salah ya menunya. Kira-kira nanti diinfokan nggak ya? Tapi biasanya BAK itu akan ini sih, akan men-share-nya lewat Siska ya. Jadi gini aja deh, nanti tunggu informasi dari Prodi ya. Paling hari Rabu deh, hari Rabu atau Kamis lah. Maksimal kalian cek di Siska kalau misalnya memang sudah ada yang tahu bahwa jadwal sidang ada di Siska, jadi kalian bisa woro-woro ke temennya ya. Atau ke saya boleh, nanti saya coba share di grup. Gitu. Nah, Bu, kalau sidangnya daring, untuk link meet-nya itu disiapin dari kampus atau sendiri? Ini sebenarnya dari kampus sih, ya. Tapi biasanya yang menyiapkan ini adalah dosen pembimbing atau dosen pengujinya, ya. Siapa yang tidak bisa hadir apa namanya secara offline? Misalnya kayak saya nih, saya terhalang untuk hadir secara online ya. Tapi kemarin di penjadwalan sih sudah diplotkan untuk daring. Jadi memang sepertinya BAAK sudah men-set apa namanya linknya gitu. Entah itu nanti di sharekan ke pembimbing atau gimana, saya nggak tahu ya, karena itu belum ada informasi lebih lanjut gitu. Tapi defaultnya sih offline ya teman-teman. Jadi kalau online itu nggak, paling ada tapi nggak banyak ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Izin tanya Bu, Hmm? itu untuk file TA-nya ada yang di print atau tidak Bu untuk sidang ini? Makasih. Coba, karena di sini ini bilangnya dokumen TA lengkap ya, dan jurnal kepada dosen pembimbing dan penguji H-1 sebelum pelaksanaan sidang. Nggak ada informasi juga sih dari Bu Tiffany. Coba nanti saya pastikan lagi ya, apakah file apa namanya naskah cetak atau berupa file. Gitu ya. Tolong di reminder ya. Apakah nanti malah sesuai sama permintaan dosen pembimbing atau pengujinya? Ya, kadang kan memang ada apa namanya beliaunya minta cetak aja atau udah online aja gitu. Kan ada ya yang seperti itu. Cuma di ketentuan pelaksanaannya nggak ada. Cuma apa ya namanya, di sini hanya mengirimkan dokumen TA lengkap dan jurnal gitu. H-1 sebelum pelaksanaan sidang. Gitu aja sih. Ya. Oke. Bu izin bertanya, untuk saat pelaksanaan sidang apakah mengacu pada template presentasi sidang? Dan seperti tahapan yang tertera pada Zoom ini, setelah pembukaan langsung demo. Soalnya saya saat latihan kemarin dengan dosen pembimbing langsung demo. Oke, ya. Jadi untuk pelaksanaan sidang tugas akhir sendiri itu teman-teman ya, yang semester-semester lalu itu dilaksanakan 1 jam, di semester ini hanya dilaksanakan selama 30 menit ya, karena memang banyaknya mahasiswa yang harus sidang, kemudian keterbatasan waktu untuk dosen penguji juga ya. Nah, pelaksanaan sidang selama 30 menit ini tolong teman-teman bisa disiapkan di mana alokasi waktunya adalah persiapan dan pembukaan oleh ketua penguji atau dosen pembimbing ya selama 1 menit. Siapa ketua pengujinya? Yaitu dosen pembimbing gitu ya, selama 1 menit. Kemudian 25 menit ini adalah keseluruhan waktu ketika teman-teman demo hasil akhir oleh mahasiswa dan tanya jawab. Jadi selama 25 menit kalau menurut saya ya idealnya adalah 10 menit itu kalian presentasi dan demo, atau tiba-tiba teman-teman diarahkan langsung
udah langsung didemokan aja ya. Paling enggak ketika kalian mendemokan itu menyebutkan judul, kemudian latar belakang ya, ada permasalahan apa di objek tersebut, kemudian rumusan masalahnya, kemudian aplikasinya seperti apa, dan apakah aplikasi itu menjawab rumusan masalah kalian. Ya, itu paling enggak sekitar 10 menit. Kemudian 15 menit terakhir itu digunakan untuk tanya jawab gitu. Namun ini tidak menutup kemungkinan ketika dosen penguji dan dosen pembimbing itu langsung menanyakan pertanyaan yang sesuai dengan apa yang kalian jelaskan. Jadi lebih interaktif gitu. Misalnya kalian menjelaskan tentang rumusan masalah. Nah, tiba-tiba di distract gitu kan. Penguji akan menanyakan. Nah, ya tetap dijawab saja gitu. Tetapi waktunya hanya untuk tanya jawab dan presentasi itu 25 menit ya. Kemudian poin ketiga itu diskusi kelulusan sidang TA, paling nggak selama 2 menit ya. Jadi 2 menit ini mungkin dosen penguji dan dosen pembimbing hanya gimana, lulus nggak, cuma gitu-gitu doang ya. Jadi kalau dan tolong diusahakan kalian memang benar-benar paham dengan naskah yang kalian tulis dan aplikasinya bisa berjalan dengan baik ya, karena itu yang akan menentukan kalian lulus atau tidak. Apakah bisa tidak lulus, Bu? Oh, sangat bisa. Ya. Kan waktunya hanya sedikit untuk tanya jawab. Ya, kan penguji itu kan sudah melihat naskah kalian sebanyak 2 kali dan 3 kali saat sidang. Ya. Kemudian nanti diskusi kelulusan selama 2 menit dan terakhir itu pengumuman kelulusan atau ketidaklulusan ya oleh ketua penguji atau dosen pembimbing. Tuh. Nah, kalau misalnya memang kan kalian itu nanti apa kata dosen pembimbing atau ketua penguji ya, teman-teman. Jadi ketika ketua penguji atau dosen pembimbing bilang silakan dipresentasikan hasil atau langsung demo saja, ya udah langsung demo saja ya. Tetapi meskipun langsung demo kan juga kalian nggak tiba-tiba demo ya, tapi sebutkan judul kalian, ada permasalahan apa, rumusan masalah, dan bagaimana aplikasi yang kalian buat. Nah, ketika menjelaskan aplikasi, kalian juga bisa jelaskan metode yang kalian pakai itu seperti apa ya. Pokoknya gimana pun caranya, maksimal 10 menit itu kalian sudah berhasil mempresentasikan keseluruhan naskah kalian itu ke dosen penguji. Ya. Nah. Bu, boleh izin bertanya, Bu? Iya, silakan. Ya, beberapa waktu lalu sebelum ujian hasil kan saya ke kampus A ya, Bu, ketemu Bu Tiffany. Nah, berhubung saya masih ada istilahnya tanggungan mata kuliah lain atau belum genap 145 SKS, maka kata Bu Tiffany, nanti jadwal sidang kamu menunggu mata kuliah lain sudah keluar nilai dulu baru akan keluar seperti itu, Bu. Berarti ini nanti jadwal masing-masing mahasiswa itu bisa berbeda-beda ya, Bu? Iya, memang berbeda-beda. Gitu. Karena kan memang satu kali sidang adalah satu mahasiswa. Dan kita ada sekitar 450-an mahasiswa yang harus disidang gitu. Nah, ketika Bu Tiffany sudah memberikan informasi seperti itu, ya sudah diikutin saja ya. Jadi kemungkinan saya nggak tahu ya, kamu bisa muncul jadwal sidangnya kapan, begitu. Tapi pastikan kalau misalnya memang kamu dijadwalkan sidangnya, gitu. Karena kan terakhir yudisium itu kalau nggak salah tanggal 19 apa ya, begitu. Jadi nanti ketika teman-teman sudah pada dapat jadwal nih atau di hari Jumat pekan ini ya, kamu bisa menghubungin Bu Tiffany atau di BAAK. Gitu. Karena kan kasus khusus ya, ada kamu menunggu nilai satu mata kuliah yang harus keluar gitu. Bisa dipahami nggak? Baik, Bu. Ya. Berarti ya. belum jelas di awal ya, Bu? Masih nunggu UAS kelar dulu berarti, Bu? Nah, ya itu saya nggak tahu. Karena kalau UAS itu kan baru minggu depan.
Baru minggu depan 2 minggu, untuk penilaian sekitar 1 minggu, paling nggak kan 3 minggu lagi. Nah, terus kamu dijadwalkan sidang kapan gitu kan? Takutnya pas sudah masa selesai yudisium. Gitu. Ya, jadi nanti bisa komunikasi dengan BAAK atau Bu Tiffany ya. Kamu datang ke kampus aja. Memungkinkan nggak? Paling nanti saya kabarin Bu Tiffany dulu, misalkan suruh ke kampus baru nanti saya ke kampus. Jadi dipastikan aja ya, karena ini kasus khusus dan harus dikonfirmasi ke bagian-bagian terkait, ya. Tapi kalau misalnya Bu Tiffany memang nggak ada respon ya, karena memang ini kalau dilihat itu sudah sibuk-sibuknya, karena pekan depan itu kan ada visitasi asesmen lapangan ya, atau visitasi untuk akreditasi prodi TI. Jadi Bu Tiffany itu lagi heboh-hebohnya untuk menyiapkan gitu loh ya. Jadi kalau misalnya kamu ngechat terus tiba-tiba nggak direspon, ya menurut saya sih lebih baik kamu langsung datang aja ke kampus, karena kan ini minggu tenang ya, jadi insya Allah sih nggak ada perkuliahan gitu ya, kalau memungkinkan. Cukup. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Bu. Ya. Silakan. Saya mau nanya Bu, ini kan saya waktu itu daftar kemarin kan, cuman surat keterangan pembayarannya belum turun juga. Itu saya ngomongnya ke BAK atau kemana ya? Kamu Fahri siapa ini? Coro Bu, yang dari 18. Oh, kemarin dokumen yang kurang sudah dipenuhin belum? Sebenarnya udah, itu kan saya cek lagi Bu, ternyata saya salah upload, tapi udah waktunya habis. Berarti itu udah nggak bisa apa gimana ya? Nah, itu kamu harusnya itu deh, konfirmasi deh ke BAK atau Bu Tiffany. Kan nih kemarin sudah diposting gitu ya di grup, siapa-siapa yang belum memenuhi persyaratan gitu. Iya Bu, nah itu kan saya sebenarnya udah dibuat, makanya Bu Tiffany juga udah ngeliat gitu kan, jurnal PPT-nya. Cuman waktu itu pas lagi saya salah upload terus belum dicek lagi. Nah, sama itunya Bu, surat keterangan lunas pembayarannya udahan. Cuman nggak turun-turun, masih pending suratnya. Tapi kamu sudah menghubungi Bu Tiffany belum? Yang tentang apa Bu? Ini surat keterangan lulus ini. Enggak, surat keterangan keterangan lunas. Belum Bu, saya ke keuangan. Kalau di keuangan masih pending. Oh, terus statusnya kamu divalidasi nggak? Enggak Bu Tiffany? Enggak, status pendaftaran sidang akhir. Masih belum Bu, makanya saya bingung. Kamu nggak ke kampus ya? Ke kampus Bu. Ya, kalau gitu kamu ke kampus nemuin Bu Tiffany atau ke BAK atau ke keuangan gitu. Oh, iya. Soalnya kalau kata keuangan kan cuma nungguin pendingnya doang. Cuma belum turun-turun juga. Iya, daripada kamu nungguin terus kan, mending datang aja. Karena di pekan-pekan ini itu pekan minggu tenang gitu ya. Tapi memang ada sih kegiatan LPPM itu ada ya. Jadi pekan Pengmas ya. Tapi kayaknya keuangan sudah sih tadi Bu Amel. Jadi hari ini jadwalnya Bu Amel. Jadi kayaknya besok kosong deh. Nah, kamu coba, karena kan di keuangan nanti harus nunggu BAK atau apa kan harus koordinasi gitu. Karena kamu sudah semester terakhir nih. Iya, ya? Makanya itu Bu. Nah, kamu jangan keasikan nunggu di chat gitu ya, di respon chatmu. Kelamaan kamu jemput bola aja, datang ke kampus ya. Oke, siap Bu. Itu kampus A kan Bu ya? Iya kan. Coba deh ya dicek ya. Iya, siap Bu. Makasih Bu. Yuk. Oke, ada lagi? Cukup. Gimana Bu terkait waktu sidangnya? Iya. Itu kan 30 menit ya Bu totalnya. Berarti kalau dialokasikan dari saya sendiri misalkan 10 menit untuk
demo, 10 menit untuk apa tuh? Tanya jawab gitu kan, dan sisanya kayak diskusi dan tanya jawab gitu ya Bu ya. Berarti di saat sidang itu kita demo aplikasi kita juga ya Bu? Iya, iya. Kalau di TI itu pentingnya waktu demo itu. Oke, itu 10 menit terlalu ya. Nggak sih udah. Terima kasih Bu. Cepet banget Bu kalau 10 menit. Iya, betul. Jadi kemarin itu saya sempat kaget juga, ini setelah 1 jam kenapa jadi 30 menit, tapi ternyata kondisinya memang mahasiswa yang di daftar sidang itu sangat banyak, ya hampir 450 kan nggak nyampe gitu ya, 450 dengan dosen pengujinya hanya 35 gitu kan, dengan waktu yang terbatas hanya 2 minggu gitu. Nah, yang akhirnya ya sudah dimampatkan 30 menit dan itu pun kemungkinan ketika memang sidang itu nggak selesai di satu waktu itu ya, akan nanti dilanjutkan di waktu lain. Yang misalnya nih, ini penulisannya kurang kurang oke nih, tapi nggak bisa dibahas di saat kalian sidang ya, sidang benerannya. Jadi sidang benerannya itu nanti pasti tanya jawabnya langsung ke intinya gitu. Nggak mungkin kayaknya kalau ngebahas template ya mungkin ada tapi nggak banyak ya. Jadi gimana dosen penguji, dosen pembimbing itu juga akan memaksimalkan pengetahuan kalian, kemampuan kalian menjawab dan bisa dinilai layak untuk lulus gitu. Tapi kan dalam waktu yang terbatas ya. Jadi mungkin nanti ada waktu-waktu khusus dan itu ya akan diatur oleh dosen penguji dan dosen pembimbing dan mahasiswa juga. Ya, jadi apapun yang terjadi karena kan ini sidang tertutup gitu. Jadi semua informasi yang disampaikan, kalian diskusikan itu berdasarkan kesepakatan bertiga gitu ya. Jadi ada ketua penguji atau dosen pembimbing, dosen penguji dan mahasiswa gitu. Ya, oke. Ada lagi? Bu, mungkin saya mau bertanya Bu terkait ini jadwal sidang Bu. Itu sebenarnya harusnya dari mana ya Bu? Soalnya gini, teman saya kebanyakan itu pada dikabarin jadwal sidang oleh dospem masing-masing ya. Cuma dosen pembimbing saya itu nyuruh saya untuk nanya ke BAK terkait jadwal sidang. Terus dari BAK itu nyuruh saya untuk ngelihat di Siska Bu. Nah untuk ngelihat jadwal sidang di Siska itu di sebelah mana ya Bu ya? Kalau boleh tahu. Saya nggak tahu sih di sebelah mana, tapi katanya di Siska gitu ya. Kayaknya daftar tugas akhir deh. Coba nanti di situ. Oh gitu. Ya. Oke. Baik Bu. Terima kasih Bu. Sorry. Untuk teman-teman yang suruh tanya, dapat jadwal sidang itu jurusan SI bukan? Teman Atau saya TI kok Bu. Oh, jurusan TI? Iya. Oh gitu, oke. Karena gini teman-teman ya, kalau di Prodi SI itu sebenarnya sudah dapat jadwalnya dosennya ya. Saya pun sudah dapat jadwalnya sebenarnya. Hari apa saja saya harus sidang dan berapa banyak orang mahasiswa yang harus saya sidang. Itu saya sudah dapat. Tapi saya nggak menyampaikan itu ke anak-anak atau ke mahasiswa saya karena kan memang penjadwalan itu harusnya dari BAAK ya gitu. Jadi ditunggu saja sampai di pekan ini paling hari Rabu atau Kamis gitu. Insya Allah sudah muncul sih ya. Tapi karena kan di Siska ya udah pokoknya mungkin di sekitaran itu deh di menu daftar tugas akhir. Baik ya Bu. Terima kasih Bu informasinya. Oke. Ya, silakan Fauzan. Saya mau nanya Bu, kan di jadwal sidang itu kan ada yang bisa 5 orang satu ruangan gitu ya Bu ya. Nah itu itu 4-nya di dalam gitu Bu, apa bagaimana Bu? Enggak, di luar nunggu. Oh nunggu. Iya. Berarti yang di dalam tetap hanya dosen penguji dan dosen pembimbing aja Bu? Iya, jadi makanya kenapa disarankan 30 menit sebelum jadwal sidang dimulai. Kan itu jadwalnya sendiri-sendiri.
gitu. Ya, tetap nanti setengah jam keluar, masuk satu lagi, setengah jam keluar, masuk satu lagi gitu. Jadi memang benar-benar kita itu harus stay di ruangan, dan ketika ya saya lihat sih di jadwal saya, tiba-tiba ada dong 4-5 mahasiswa yang dalam satu jadwal ya, di hari yang sama gitu kan. Jadi ya mau nggak mau kan harus stay kayak gini ya, stay Zoom selama 2 jam, 2,5 jam gitu. Ya sama sih seperti kayak ngajar, dosen-dosen lain pun juga gitu. Makanya jadi bisa dibayangkan gitu gimana penatnya dosen pembimbing, dosen penguji ya. Karena memang kalau mahasiswa kan fokusnya ya TA saya gitu. Tapi kalau dosen penguji, dosen pembimbing nggak bisa. Berapa banyak anak yang harus saya uji, yang sudah saya bimbing, itu pasti pikirannya sangat penuh sekali. Ya, makanya kenapa aturan-aturan ini tolong dilaksanakan dengan baik. Karena sensitivitas dosen-dosen kalau waktu menguji ini bisa jadi agak bad mood gitu loh ya. Karena memang jadwal pengujiannya banyak, sehingga tolong teman-teman nggak ada yang telat, nggak ada yang tiba-tiba nggak hadir tanpa ada pemberitahuan ya. Jadi tolong benar-benar ketentuan ini dipahami semua ya. Terus aturan penggunaan alma mater, kemudian bajunya ya, meskipun nanti Bu saya kan online kan nggak kelihatan ya, udah daripada kamu gagal sidang ya kan, ya udah ikutin saja ketentuan ini. Karena kan hitungannya ini tuh sudah satu langkah yang mau gongnya gitu loh. Jadi tolong jangan disia-siakan ya. Gitu. Iya Bu, saya mau nanya satu lagi Bu. Nanti info akademik angkatan 2021 kan ada tulisan pendaftaran wisuda ya Bu. Oh ya. Nah itu kan kita belum sidang Bu. Nah di sini kan jadwal pendaftarannya deadline-nya 14 Juli ya Bu ya. Nah itu gimana Bu? Udah nggak apa-apa, dihiraukan aja. Itu siapa sih yang bikin? Bagian kemahasiswaan nggak sih? Ini Kak Faras Syafira Bu yang ngirim. Oh, Kak Faras. Ngirimnya tanggal 12 Juni Bu. Iya, tapi kan kalian belum selesai sidang, belum selesai yudisium gitu. Maksud saya itu, maksud saya mungkin nanti ada gelombang kedua gitu kan. Kan sidang masih bulan apa ya? September kalau nggak salah. Ya masih jauh gitu. Jadi mungkin nanti dibuka gelombang kedua. Jadi biar pendaftaran ini nggak numpuk ya. Mana yang memang semester lalu itu lulus dan harusnya sudah boleh daftar sidang. Jadi kayak gitu loh. Biar nggak bareng-bareng ya. Kan tahun kelulusan pasti beda datanya. Gitu. Cuma di sini maksud saya adalah ya udah kalian fokus aja. Karena gini, ketika kamu ke distrak gitu ya. Iya, saya mau sidang ini, saya pasti lulus. Tapi itu nggak diimbangin dengan kemampuan kalian dengan menjawab, kemudian melakukan demo aplikasinya, ya sama aja kan itu nggak meyakinkan pembimbing dan penguji juga untuk meluluskan. Gitu. Jadi hemat saya adalah ya udah kita fokus aja dulu pelaksanaan sidang tugas akhir ya, supaya memang kalau kalian bisa gini, ya Anda dinyatakan lulus, ya udah alhamdulillah gitu kan, baru bisa tanya itu nanti daftar wisudanya gimana, kan saya sudah lulus kayak gitu loh ya. Baik Bu, soalnya saya melihat jadwal deadline-nya Bu, agak kaget juga 14 Juli Bu. Nggak apa-apa, nggak sendirian. Di pekan lalu juga ada yang tanya sih, cuma ya saya jawab gitu. Lagian kan nggak mungkin 450 orang terus ditinggal wisuda. Enggak, kayaknya nanti ada gelombang kedua deh, gitu ya. Baik Bu, terima kasih. Ya. Oke. Ada lagi? Nggak ada, cukup? Oke. Mau nanya Bu, iya. kata saat sidang kita melebihi waktu dari yang ditentukan, lebih dari 30 menit. Itu gimana ya Bu? Jadi bagaimana? Oke. Itu nanti yang mengatur waktunya itu adalah ketua penguji. Jadi ketua penguji pasti nanti akan mengingatkan
Ya, kalau misalnya waktunya presentasi sudah habis, nanti kamu diinterrupt gitu. Ya, jadi langsung aja ke sesi selanjutnya. Jadi bagaimana 30 menit itu memang benar-benar dipakai untuk satu orang, nggak ada lebih. Gitu. Kurang boleh, kalau lebih enggak kayaknya. Ya kayak tadi ya, bahwa kita itu dijadwalkan itu memang di satu waktu gitu kan. Di satu hari itu langsung 4-5 mahasiswa gitu. Ya bukan berarti empat-empatnya masuk ruangan sidang, enggak, tapi maksudnya secara bergantian sesuai dengan jam pelaksanaan sidangnya gitu. Makanya kalau lebih dari 30 menit nanti kasihan yang lain. Ya. Oke, baik Bu. Berarti benar-benar 30 menit itu harus dimaksimalkan ya Bu, jangan lebih. Ya harus pas lah gitu. Kurang. Ya, pasti nanti diingetin kok sama ketua pengujinya. Soalnya ketua penguji juga pasti ikut pusing juga ngadepin banyak. Karena gini, ketua penguji itu BAK itu akan mencarikan jadwal di mana misalnya Fajar itu ketua pengujinya siapa? Pembimbingnya siapa? Pak Reza Ibu. Pak Reza pengujinya? Pak Salman El Farisi. Pak Reza dan Pak Salman ini nanti BAK itu melakukan penjadwalan yang sama. Jadi misalnya Pak Reza untuk Fajar ini sebagai dosen pembimbing gitu ya. Nah, nanti untuk mahasiswa selanjutnya, misalnya siapa gitu ya. Ini posisinya diganti, Pak Reza ini sebagai penguji. Tapi memang di satu waktu, sehingga dosen penguji dan pembimbing itu memang di satu tempat gitu. Mahasiswanya aja yang ganti-ganti. Gitu loh. Ya, bisa dipahami ya, teman-teman. Bisa Ibu, bisa. Gitu. Makanya kenapa jangan sampai telat ya. Dan kalau misalnya oh iya sudah satu masuk, ya sudah kalian tunggu aja di depan gitu kan. Nunggu giliran kalian masuk, jangan sampai ayo tunggu dulu nyari-nyari. Nah, bisa-bisa ini ya, peraturan ketentuan nomor 6, jadwal sidang ini nggak bisa diganti. Diganti atau tidak hadir itu sama aja dengan gagal sidang. Itu aturannya itu di situ. Ya. Oke, ya silakan. Fauzi. Ya, Bu izin bertanya, misalkan untuk jadwal sidangnya tadi kan Ibu bilang antara Kamis atau Jumat itu ya? Mungkin di Siska ya. Iya. Dan kalau misalkan Kamis atau Jumat itu udah ada jadwalnya dan semisal saya ini SKS-nya masih kurang dari 145 dan saya baru UAS di minggu ini di hari Sabtu, itu apakah saya tetap mengikuti jadwal sidang aja, Bu? Iya sih, ikut aja, kan sudah dijadwalkan sidangnya. Oh, jadi tidak perlu menunggu itu SKS-nya, tidak apa-apa. Sebentar. Kalau sudah ada jadwal sidangnya sih harusnya ya udah dipenuhin aja. Kamu siap aja ya. Oh gitu. Yang penting kamu siap aja PowerPoint-nya, diri kamu gitu kan, terus aplikasinya disiapin aja. Begitu. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bu. Ya. Nanti kalau misalnya memang ada aturan-aturan yang ketika loh saya kok nggak ada jadwal sidang ya kenapa gitu kan, atau jangan-jangan SKS saya belum mencukupi, nah baru kamu tanyakan BAK atau Bu Tiffany gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah ada jadwal sidangnya ya kamu bisa komunikasi dengan dosen pembimbing begitu ya. Oke, baik, Bu. Dan satu lagi, Bu, apakah di sidang itu boleh direkam suaranya, Bu? Saat sidang nanti. Gimana ya kalau ini ya? Karena di sini nggak ada aturan ya, nggak ada aturannya. Tapi saya dulu melakukan itu sih waktu waktu sidang. Cuma kalau saya bilang gini berarti bukan rahasia lagi ya, rahasia umum gitu kan. Saya melakukan itu gitu karena memang mungkin ada beberapa catatan yang nggak bisa kita jangkau dan kita catat ya. Ya saya melakukan itu. Cuma dosen pembimbing dan dosen penguji saya itu nggak tahu gitu loh. Kalau saya nggak membawa recorder gitu. Ya jadi memang ya diam-diaman gitu. Cuma kan saya nggak tahu ya kondisi di lapangan itu seperti apa. Karena kan dosen penguji dan pembimbing itu sudah stay di ruangan. Dan kalau udah di ruangan kan kalian nggak mungkin bawa HP kan? Ya.
Jadi fokusnya kan ke apa nih? Pelaksanaan pelengkapan kan device-nya, backup filenya, kayak gitu kan? Oh gitu, oke. Baik, terima kasih banyak Bu. Iya. Masa kita mau sidang terus bawa HP sih? Kan enggak ya? Saya aplikasi mobile masih bawa HP, Bu. Ya kalau aplikasi mobile mah bisa ya, tapi kalau saya sidang sih enggak apa namanya, enggak bawa HP gitu. Cuma dulu karena dosen pembimbing dan penguji itu kan nggak stay di ruangan ya, akhirnya ya saya nyiapin recorder saya gitu ya. Tapi saya nggak tahu pelaksanaannya gimana. Di sini sih nggak ada. Cuma gini, kalau misalnya memang kalian takut gitu kan, ya udah apa namanya dan nggak memungkinkan untuk merecord, ketika nanti setelah sidang nggak apa-apa ditanyakan lagi, didiskusikan dengan dosen pembimbing, ya. Gitu. Bu, mau nanya lagi dong. Silakan. Untuk terkait hard file itu sebenarnya ketentuan wajib atau opsional sih Bu? Soalnya ada teman saya yang nggak disuruh, ada juga yang disuruh. Nah, saya juga termasuk yang disuruh. Cuman waktu saya tanya ke dosen penguji, apakah ini tuh full berkas di print semua atau hanya beberapa saja, itu malah bingung Bu dosen penguji. Katanya emang disuruh ya dibikin hard file gitu. Itu Enggak. gimana ya Bu ya? Kamu yang nyuruh siapa ya? Dosen pembimbing saya Bu, waktu saya nanya. Siapa, Pak siapa? Oh, nggak apa-apa disebutin aja Bu. Iya, nggak apa-apa. Oh gitu, Pak Efrizal Bu, Pak Efrizal Zaida. Terus pengujinya siapa? Pengujinya Pak April Rustanto Bu. Kalau menurut hemat saya itu gini, kamu bisa menanyakan Pak F. Pak F itu butuh hard file atau soft file gitu. Kalau misalnya Pak April bilangnya enggak, saya soft file aja, ya udah soft file aja. Berarti kamu nyiapkan untuk Pak F Rizal aja, gitu. Ya. Oh, baik. Makanya kenapa saya bilang ini dokumen TA lengkap ini nggak jelas ya, mengirimkan itu soft file atau hard file gitu. Tetapi memang itu kan kebutuhan dan kenyamanan masing-masing dosen. Ada yang suka baca naskahnya langsung dicoret-coret di kertasnya, itu sebenarnya lebih enak sih menurut saya ya. Daripada kita harus soft file, kan mahasiswa juga bingung ya mana yang direvisi, maksudnya gitu. Tapi ya balik lagi, silakan ditanyakan ke pembimbing, ke penguji, beliau itu meminta hard file atau soft file. Gitu. Oke. Dan itu, jadi kalau misalnya jadwalnya sudah ketemu nih, nah kalian konfirmasikan saja, Bapak, kayak reminder ya, bahwa saya sidang di tanggal ini, mohon bantuannya. Nah, untuk keperluan sidang tersebut, apakah Bapak perlu disiapkan soft file atau hard file-nya? Gitu aja. Oke, tapi untuk tadi kata Bu Nurul itu kan saya mungkin jadiin aja hard file-nya mungkin untuk Pak Efrizal ya. Namun Pak Efrizal itu menyuruh saya untuk bikin hard file itu untuk dosen penguji Bu. Sedangkan dosen pengujinya sepertinya nggak butuh hard file itu. Gimana ya Bu? Saya tanya ulang lagi atau gimana? Karena biasanya ya kalau udah. pertanyaannya sama nggak dijawab Bu. Gitu. Ya udah, konfirmasi ke Pak F. Rizal aja. Pak F. Rizal punten, ternyata Pak April tidak memintanya adalah soft file. Udah, gitu aja, konfirmasi. Oh gitu, oke. Ya, tapi kalau misalnya Pak F. Rizal apakah butuh hard file-nya, biar segera saya siapkan. Gitu. Oke, baik Ibu, terima kasih informasinya. Ya, oke. Cukup? Ya, silakan. Udah? Nah. Ibu mau nanya terkait presentasi sidang, itu kan yang kemarin kita kumpulkan itu kan masih, yang kita kumpulkan kemarin itu kan presentasi sidang yang terbaru ya Bu. Nah, misalkan kita ingin mengubahnya lagi Bu sebelum waktu sidang, itu boleh Bu di presentasi? Boleh kok. Masih boleh. Pokoknya sebelum sidang masih boleh ya. Oke, baik Bu. Terima kasih. Yuk. Oke. Ada lagi? Cukup? Mungkin saya. Iya. Bagas? Ya, silakan Bagas.
Itu kan demo hasil 25 menit ya Bu, sama pertanyaan. Nah ini ada pembagian waktunya lagi atau pokoknya 25 menit gitu Bu? pokoknya 25 menit. Ini itu saya nggak tahu ya, apakah kamu demo dulu baru tanya jawab, atau ketika kamu menjelaskan langsung diinterrupt, langsung ditanyain. Jadi lebih seperti diskusi gitu, diskusi interaktif gitu. Ya, tapi yang penting kamu pastikan selama 25 menit itu kamu bisa memahami pertanyaan, bisa menjawab, memastikan bahwa aplikasimu itu berjalan. Gitu. Baik. Berarti nggak ada waktu ketentuannya untuk presentasinya berapa menit gitu ya, Bu? Idealnya sih 10 menit ya, ketika memang dosen penguji kamu itu bilang, silakan presentasi, nah paling nggak 10 menit. Ya, tetapi ketika nanti penguji bilang, udah langsung demo aja, ya udah. Gitu. Paling nanti kan akan di stop oleh penguji, misalnya 10 menit cukup untuk demonya, silakan mungkin langsung disusul dengan tanya jawab gitu. Jadi timekeeper-nya yang mengatur jalannya sidang itu sebenarnya ketua penguji, teman-teman. Jadi kalian itu tinggal mengikuti arahan ketua penguji aja. Begitu. Berarti terserah mood dosen penguji kita ya, Bu? Iya, tapi kalau gimana ya? Karena ini waktunya mepet banget gitu loh. Ya, tapi bisa jadi tiba-tiba kalian menjelaskan terus pengujinya langsung tanya, ya bisa, atau nanti aja dikumpulkan di terakhir juga bisa. Gitu. Ya, pokoknya siap kalian memahami TA kalian itu. Intinya di situ ya. Ibu jindanya, Bu. Ya. Ini ketua pengujinya dosen pembimbing apa penguji ya? Ini nih, di poin 1 ya, pelaksanaan sidang, ketua penguji itu dosen pembimbing. Ya, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, cukup. Nah, ini ya, untuk pelaksanaan perlengkapan. Siapkan device-nya, laptop, pointer, dan file presentasi, demo, dan dokumen dalam format PPT atau PDF ya. Kalau misalnya memang kalian ada pointer, silakan bisa disiapkan ya. Kemudian backup file ya, simpan file di beberapa tempat. Ada flash disk, cloud, email ya, untuk cadangan. Karena kita suka panik dan hal yang sebenarnya terlihat jadi nggak terlihat gitu kan, karena ketutupan paniknya kita. Itu manusiawi sih, makanya kenapa kalian besok diharapkan tenang ya. Jadi ya udah, anggap aja diskusi begitu. Jawab dengan sopan. Kalau misalnya nggak tahu ya bilang nggak tahu. Dan ketika diberikan pertanyaan, jangan menjawabnya dengan lama ya, gitu. Karena ada beberapa kasus itu ketika tanyain ini, jawabannya masih mikir dulu, gitu ya. Ada sih seperti itu. Nah itu juga sudah saya wanti-wanti, jangan seperti ini ya, takutnya malah nggak diloloskan, karena kan nggak diluluskan, karena kan kita menguji apakah kalian paham naskah kalian, kemudian kalian tahu apa yang kalian lakukan, dan kalian tahu hasilnya gitu. Kalau kalian kebanyakan mikir, masa ya nanya ChatGPT dulu sih, kan nggak mungkin ya gitu. Jadi di sini nggak berlaku ya jawaban dari ChatGPT, teman-teman, karena nggak mungkin kalian berhadapan dengan dosen pembimbing, masa ya mengakses ChatGPT, kan ya nggak mungkin gitu ya. Jadi benar-benar di sini adalah kemampuan kalian, kemandirian kalian, dan kepercayaan diri kalian itu sedang diuji gitu. Kemudian saat sesi tanya jawab, dengarkan dengan seksama ya. Coba catat pertanyaan jika perlu dan jangan langsung menjawab jika belum yakin. Tapi ya jangan terlalu lama ya, sampai selesai, apalagi waktunya sedikit banget. Jawab dengan tenang ya, jawab sesuai fakta dan isi tugas akhir. Jika nggak tahu jawabannya, akui dengan sopan dan tawarkan alternatif. Ucapkan terima kasih saat menjawab. Jadi terima kasih atas pertanyaan yang ditanyakan kepada saya. Saya mencoba menjawab bahwa memang bla 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 bla. Nah, hal ini ada dalam naskah saya di bagian apa. Nah, kayak gitu. Ya.
Kemudian sikap yang profesional, jadi jangan mendebat penguji, sampaikan aja argumen yang logis. Yang logis itu seperti apa? Ya sesuai dengan fakta atau hasil analisis, hasil penelitian kalian. Saat sesi tanya jawab, oke. Yang paling penting itu cek lokasi dan teknologi ya. Jadi cek ruangan sidang, proyektor dan koneksi perangkat, dan cek jadwal. Cek jadwalnya, cek secara berkala di Siska. Gitu. Oke. Ada pertanyaan? Bu, ceknya di saya mana Ibu ya? Bagian daftar tugas akhir kali. Tapi saya nggak tahu hari ini sudah keluar belum? Iya, belum nih, belum ada sectionnya. Udah. Oh iya. Iya. Ya ditunggu dulu saja ya. Oke. Pertanyaannya di chat room, saya nggak tahu ini banyak pertanyaan atau banyak ngobrol. Maksudnya udah direspon yang lain ya. Oke. Ibu, Mm-mm. itu tadi kan cek jadwal secara berkala ya Bu. Apakah nanti akan ada pergantian penjadwalan apa bagaimana Bu? Soalnya kan kalau saya dapat jadwalnya tuh bukan dari Siska, tapi kan dikasih langsung dari dosen penguji, dari dosen pembimbing Bu. Nah itu apakah akan berubah tiba-tiba gitu atau gimana? Ya bisa jadi gitu. Kamu pastikan aja. Jadi informasi dari dosen pembimbing ya udah keep aja dulu. Terus nanti cek jadwal yang di Siska ya. Oh, berarti finalnya di Siska gitu Bu? Iya, makanya kenapa nanti teman-teman kalau sudah mendapatkan jadwal di Siska nih, langsung dikonfirmasikan aja ke dosen pembimbing. Pak Bu mengingatkan bahwa saya akan melaksanakan, saya namanya siapa gitu ya, akan melaksanakan sidang akhir, ujian sidang akhir dengan Bapak Ibu, jadwalnya kapan, jam berapa. Nah, kira-kira untuk dokumennya apakah perlu dicetak atau tidak. Nah, seperti itu. Dan kalau misalnya tidak perlu, saya izin untuk mengirimkannya via WhatsApp atau via Telegram atau by email. Nah, kayak gitu ya. Jadi untuk memastikan bahwa memang kalian jadwalnya itu memang sudah sesuai dengan yang diterima oleh dosen penguji dan pembimbing. Nah, pengiriman dokumen TA itu paling enggak H-1 sebelum pelaksanaan sidang ya. Jadi tanyakan dulu dan konfirmasi jadwal, kemudian H-1 ya kalian bisa kirim naskahnya. Ya. Oke. Nah, ada pertanyaan ya, Bu izin ketika demo project tiba-tiba ada error ketika demo, apakah nanti akan terbantai oleh dosen penguji? Ya, pasti, gitu kan jawabannya. Apakah memang dosen penguji itu membantai? Yang pasti itu menguji ya, bukan membantai, ya. Nelan ya. Ya, menguji itu tergantung ya. Kalian merasa shock nggak? Kalau shock kan merasa terbantai dengan sendirinya. Ya, tapi kalau misalnya menguji ya pasti diuji, pasti ditanyain. Tapi kalau misalnya kalian anggap oh iya diskusi, ada sesuatu hal yang memang saya perlu konfirmasi, perlu tambahkan di naskah saya, ya jadi diskusi gitu. Ya, kalau error gimana ya itu tadi ya jawabannya. Sebentar. Antisipasinya record season yang rentan error. Bukti kalau ini nggak ada masalah, jaga-jaga gitu ya boleh ya, karena kan kalian juga sudah memiliki record ya, itu juga bisa ditampilkan. Syarat daftar wisuda itu harus udah yudisium ya Bu? Ya iya no. Ya maksudnya gini, yudisium itu kan sebagai akad. Nah wisuda itu resepsinya, masa kamu resepsi tanpa akad sih? Ya kan? Oke. Nanti pertanyaannya itu akan seputar aplikasi atau naskahnya ya Bu? Belum tentu, suka-suka penguji mau tanya apa. Ya bisa jadi kamu metodenya. Gitu. Atau latar belakang. Oh ini kurang kuat nih, apa kaitannya latar belakang kamu, permasalahan kamu dengan aplikasi IT. Nah, kan bisa. Banyak ya. Yang jelas adalah apa yang kalian tulis
gitu. Makanya kalau misalnya kalian paham dengan tulisan kalian, insya Allah nanti paham deh celah pertanyaannya di mana. Ya. Oke, untuk merekaman boleh direkam suara atau video begitu, Bu? Saya nggak tahu cara merekamnya seperti apa ya. Apakah kalian memasang CCTV atau gimana? Saya nggak tahu. Ya, karena dipastikan nanti dosen penguji dan pembimbing itu sudah di dalam ruangan. Justru kalian yang harus bolak-balik ganti ruangan dengan mahasiswa sebelumnya. Ya. Bu, terkait saya mau nanya Bu, terkait ruang udah ada pastinya Bu di mana-mananya. Jadi bisa ngecek itu bebas. Apa di auditorium apa gimana? Enggak dong. Kan ini cek lokasi dan teknologinya, cek ruangan sidang, proyektor dan koneksi perangkat, cek jadwal. Cek jadwal itu biasanya jadwalnya kapan, terus ruangannya di mana, gitu. Oh, berarti belum jelas ya Bu ya ruangannya? Belum. Ya, jadi tunggu aja di Siska. Ya, siap. Karena nggak mungkin dong semuanya ada di auditorium, kan nggak mungkin ya. NF sekarang kan luas ya, ada 3 kampus ya, 1, 2, 3, 4 kampus ya, 4 gedung, gitu kan. Jadi bisa jadi satu waktu itu semua dosen penguji dan pembimbing dalam waktu yang sama tapi ruangan yang berbeda. Karena memang kita hanya ber-35 ternyata ya dosen penguji dan pembimbingnya. Dengan sekian ratus hampir 400-an 450 mahasiswa yang diuji. Gitu kan? Oke, Bu, untuk file presentasi masih boleh diedit sampai sebelum sidang boleh. Naskah juga boleh sih sebenarnya, jurnal boleh ya, asal kamu diskusikan dengan dosen pembimbing. Oke, sebentar. Tanyain dosen pengujinya ada. Oke. Nah, oke. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Bu, izin bertanya, Bu. Untuk nanti sesi tanya jawab itu, kita boleh gak sih Bu, pas jawabnya sambil lihat catatan atau naskah ya? Kalau naskah boleh ya, kalau catatan saya nggak yakin deh. Apalagi ChatGPT, kan nggak mungkin. Misalkan, apa Pak pertanyaannya, terus ngetik nyari di ChatGPT kan nggak mungkin. Ya, jadi Nggak ini sih Bu, ke naskahnya aja gitu, Bu, boleh ya Bu? Kalau naskahnya pasti boleh lah. Oh, Maksudnya kita kan diskusi, iya Pak, jadi saya ini seperti yang ada di, misalnya di bab 3, di bagian tersebut sudah saya tuliskan. Nah, itu kan pasti boleh ya. Jadi ini menguji itu bukan berarti kamu hafalan gitu ya, menguji tetapi mengujinya itu yang menguji kebenaran dari tulisan kalian, begitu. Ya. Ya, baik Ibu, terima kasih. Pertanyaannya apa Bu? Gitu ya, misalnya Bu, kisi-kisinya apa pertanyaannya? Ya seputar naskah kalian gitu kan. Yang ditanyakan itu, nggak mungkin di luar itu. Nggak mungkin, apa novelty-nya, apa state of the art-nya, kan itu juga masih seputar penelitian kalian. Gitu ya. Ketika kalian masih, gimana state of the art-nya? Waduh, apa ya? Nah, paling nggak kalian menjelaskan apa keunikan dari penelitian kalian, perbedaan penelitian kalian dengan penelitian yang lain itu apa, ya di situ. Jadi menjawabnya by via bab 2 di penelitian terkait, gitu. Atau di latar belakang ya di bab terakhir. Maksudnya ketika kalian menuliskan penelitian terkait itu, ya itu kan ada state of the art-nya. Ya. Oke. Bu, kalau pas kita dapat pertanyaan dari penguji dan jawaban tersebut tidak ada di naskah dan sampai blunder dengan jawab sesuatu di luar naskah, ya gimana ya Bu? Ya kalau dia nggak ada di naskah dan menurut kalian, oh ya memang harus ditambahkan, ya udah bilang aja, baik Pak, akan saya tambahkan, akan saya perbaiki, cukup, gitu ya. Nah, paling kalau kalian blunder, nanti dosen penguji dan pembimbingnya cuma bilang, hayo lo, gimana yo, pasti kan kayak gitu ya. Jadi tolong nanti bisa dipersiapkan.
Bentar. Oke. Ini saya nggak tahu ya. Pertanyaan yang sama sebenarnya, cuma pertanyaan Hafiz ya. Untuk mahasiswa yang dosen penguji proposal dan penguji hasilnya berbeda, kira-kira apakah harus mengonfirmasi kedua dosen tersebut, Bu? Menurut saya sih cek aja di Siska siapa dosen penguji untuk sidang akhirnya. Ya, kemudian nanti konfirmasi ke dosen tersebut apa untuk penjadwal kalian sidang. Begitu. Oke? Cukup? Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Mm-mm. Kalau kita rangkum kayak di bagian-bagian pentingnya terus kita print, itu bisa nggak, Bu? Buat sidang nanti, untuk sidang nanti. Ya nggak apa-apa sih, catatan kan? Iya, Bu, catatannya, Bu. Iya, nggak apa-apa sih, tapi apa ya namanya, ketika di naskah pun kalian juga harus tahu tempatnya di mana, gitu. Gimana ya? Kalau sidang itu ya memang kalian harus tahu sih. Pentingnya, menurut saya yang paling penting adalah kalian itu judul, kemudian latar belakang kalian apa, ada permasalahan apa di objek tersebut, kemudian rumusan masalah, terus kalian membuat aplikasi apa untuk menyelesaikan masalah tersebut, ya. Kemudian ya membuat aplikasi apa. Nanti kan kalau misalnya ditanya nih, kamu gimana tahapan penelitiannya? Nah, itu kan bisa kalian jawab di bab 3 ya, melalui bab 3 gitu. Tapi yang penting itu tadi, latar belakang ya sedikit ya. Kemudian rumusan masalah, kemudian aplikasi yang kalian gunakan. Nah, kesimpulan saran. Kesimpulan, Ding. Saran nggak usah. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Bentar, ini Mbak Azra ada nggak ya? Mbak Azra. Oh, oke. Ada tambahan informasi nggak Mbak Azra terkait pelaksanaan sidang? Belum ada lagi sih. Masih sama kayak kemarin. Ya, soalnya tadi Bu Tiffany hanya menginformasikan ini Mbak infografisnya gitu. Dan mungkin ini akan di-share juga ya di grup TA Prodi TI. Oke. Mbak Azra mungkin untuk link presensi bisa di-share ya. Oke. Oke, teman-teman gini, kalau ngedit naskah di bab 4 misalnya apa masih boleh, Bu? Sebelum sidang boleh aja sih ya, asal kalian memang ada perubahan apapun diskusikan dengan dosen pembimbing. Gitu. Soalnya kalau misalnya kalian ada pembaruan kan harus konfirmasi ke dosen pembimbing dan dosen penguji ya. Gitu. Oke, ada lagi teman-teman? Nggak ada, cukup? Cukup siap untuk sidang? Siap. Siap nggak siap ya? Harus siap ya. Siap, Bu. Jangan ditakut-takutin aja, Bu. Kasih semangat. Enggak, saya nggak nakut-nakutin. Emang kapan? Canda ada aja. Mau nanya lagi, Bu. Untuk outfit sidang itu apa ya, Bu? Hah? Outfit, dress code. Ini kan ada, ini kan sudah. Baca, Fajar. Iya gimana sih Fajar? Jar. Paniknya jangan dari sekarang dong. Maksudnya ini, Bu, boleh ada tambahan aksesoris gitu nggak sih, Bu? Oh boleh, kamu mau bawa JKT48 siapa tuh? Waduh, enggak, Bu. Ini, itu boleh aja kan ya, Bu? Iya ini loh ketentuan pelaksanaan sidang ya. Karena gini, untuk penilaian sidang itu ada presentasi dan sikap, kemudian penguasaan materi ya. Coba deh cek di rubriknya.
Ya, memang. Gimana? Ya, oke. Ada lagi? Sebentar, mana ya dokumen penting, rubrik, ini. Rubrik. Nah, ini rubrik penilaian ujian sidang ya, teman-teman ya. Jadi ya presentasi dan sikap, kemudian ada penguasaan materi. Jadi kalau kalian membawa tim hore, kemudian bawa pom-pom gitu ya, Fajar Fajar nih yang paling siap bawa tim hore tuh ya. Jadi tolong dipastikan aja ya. Jangan dulu. Ya udahlah kalau saya mah udah apa adaannya saja ya. Yang penting ada di ketentuan. Karena kalau misalnya nggak ada di ketentuan ya kita terlalu kreatif ya bisa-bisa nanti malah jadi bumerang ya. Oke. Emang kita salah apa, Bu? Kok harus ikut sidang? Ya, salah sendiri kuliah. Ya. Kalau nggak kuliah kan di semester akhir nggak ikutan sidang. Oke. Bu, saya mau nanya, Bu. Terakhir, Bu, sebelum ditutup, Bu. Iya, silakan. Bu, saya mau nanya, Bu, kalau misalkan ngasih bingkisan after sidang itu termasuk indikasi menyogok, kah, Bu? Saya takutnya nih, ada dikiranya ini, Bu. Saya pengen ngasih ke Ibu sama pembimbing penguji saya sih, Bu. Nggak usah deh. Kalau kayak gitu ya, karena di situ ketentuannya nggak ada. Jadi memang di sini itu yang dipersiapkan adalah ketentuan itu tadi dan kalian fokus pada naskahnya saja, naskah dan kesiapan kalian ya. Untuk bawa babi bu bebo gitu, menurut saya sih jangan ya, kecuali memang nanti ketika ya kalian sudah lulus, sudah yudisium, kalian mau datang silaturahmi, nah itu kan sudah beda urusan. Tapi untuk sidang jangan deh, ya. Amannya gitu. Ibu boleh nanya nggak, Bu? Nggak Kalau boleh. kalau untuk ketentuan sepatunya itu warnanya apa harus hitam apa terserah kita ya, Bu? Nggak ada sih, nggak ada ketentuan sepatu ya. Jadi aman deh. Saya tadi juga nyari sih ada nggak ketentuan sepatunya, kok nggak ada ya. Gitu. Kalau misalnya ada hitam sih lebih formal lagi ya. Ibu, terima kasih. Bu, mau nanya, Bu. Mm-mm. Untuk tadi kan presentasi dan sikap 60% dan penguasaan materi 40%. Minimal lulusnya itu berapa persen? 100%. Jadi gini teman-teman, untuk penilaian lulus tidaknya itu kan sebenarnya dinilai dari 5 poin ya, 5 poin penilaian begitu. Nah, kalau sidangnya sendiri itu ketika kamu nggak bisa jawab, kemudian kamu nggak paham dengan naskah kamu ya nggak diluluskan gitu ya. Jadi bukan poin-poin gitu, karena ketika dosen itu bilang gini, ya selamat kamu sudah lulus gitu. Poinnya berapa itu mungkin langsung dijawab, bisa diberitahu atau enggak. Tapi menurut saya yang penting lulus dulu deh, gitu kan? Ya. Untuk masalah nilai, yang penting nggak di bawah C deh, minimal C ya. Tapi jangan sampai lah kalian cek kalau misalnya di ujian proposal, ujian hasil aman sih, insya Allah aman ya. Oke. Izin bertanya, Bu. Ya. Untuk penilaian tugas akhir itu kan salah satunya penilaian dari kuliah tugas akhirnya itu sendiri, Bu. Terus juga ada ujian proposal, ujian hasil, dan terakhir itu sidang, Bu. Nah, komponen ataupun penilaian atau dasar penilaian tugas penugasan itu apa aja ya, Bu? Gitu.
Untuk penugasan itu rata-rata tugas yang kalian kumpulkan terus keaktifan di kelas. Nah itu nilainya beda-beda atau gimana Bu kalau boleh tahu? Iya, ya beda-beda. Kan tergantung saya gitu. Biasanya saya itu gini, setiap satu sesi ada yang aktif. Jadi di poin tersebut akan saya tambahkan 1. Jadi rata-rata nilai tugas ya nanti saya tambahkan 1, 2, 3. Kalau misalnya memang dia aktif banget nih di kelas, ya udah saya tambahkan di poin bisa 5 sampai 7. Nah, gitu. Saya aktif nggak Bu? Ya, kan pertanyaan sama nih sama Raka nih. Bu, saya aktif nggak? Sebentar, kamu siapa sih namanya? Saya juga aktif kan, Bu. Bu, saya tadi nanya kok, Bu. Kalau bisa begini ya, Bu. Langsung pada aktif nih Bu. Dari pertemuan 1 Karena sampai gini, sekarang aktif terus, Bu. iya. Karena gini ya, teman-teman, keaktifan itu nilainya 10% doang. Jadi kalau misalnya saya kasih 90, itu 9 lah ya. Nah, itu sebenarnya nilai keaktifan, tugas keaktifan, presensi, ujian proposal, ujian hasil itu sudah saya serahkan ke dosen, ke prodi ya. Prodi sudah memberitahu ke dosen pembimbing dan dosen penguji. Nah, untuk hasil akhirnya itu diserahkan ke dosen pembimbing dan dosen penguji. Jadi ketika dosen pembimbing dan dosen penguji bilangnya dia layak untuk dapat A. Jadi dosen penguji dan dosen pembimbing akan mengatur nilainya berapa yang pas untuk nilai akhirnya adalah A. Gitu. Makanya kenapa saya bilang kalian harus komunikasi dengan dosen penguji dan pembimbing itu ya harus cukup baik, cukup intens ya. Karena nilai akhir penentunya itu di beliau-beliaunya. Karena kan memang beliau-beliau sendiri 20% ya. Kalau saya mah hanya 20% itu untuk tugas dan presensi aja. Gitu. Iya. Ya, penentunya nanti di itu. Karena memang ada kejadian nih yang semester lalu dosen penguji itu pengennya dia dapat A gitu. Tapi ternyata mahasiswa ini itu sudah dinilai dan hasil akhirnya adalah A- gitu. Dan dosen pembimbingnya dan mahasiswanya itu ya coba untuk berbicara sama saya, gimana Bu, bisa nggak di-up-kan nilai tugas dan presensi? Ya saya bilang nggak bisa, karena kalau meng-up-kan satu orang ya harus di-up-kan semua dong ya biar adil. Ya kalau misalnya dosen pembimbing kamu pengen kamu nilai akhirnya A, ya udah diatur aja oleh dosen pembimbingnya gitu. Jadi bukan nilai dari saya, karena memang nilai dari saya insya Allah pekan ini sudah selesai gitu ya. Jadi penentunya nanti di sidang itu dosen pembimbing, dosen penguji. Ketika dosen pembimbing penguji bilang kalian Anda nggak lulus, nggak layak, nggak lulus gitu ya, berarti ya beliau-beliau akan memberikan nilai jauh di bawah nilai C gitu, karena 40% sendiri. Ya. Oke, Bu. Baik, maaf. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Ya, jadi saya nggak ada beban untuk menilai kalian, dan ini lagi proses rekap nilai siapa sih yang aktif, dan kayaknya hari ini aktif semua deh mahasiswa. Soalnya pada panik ya. Gitu. Ya. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Cukup? Oke. Oke, cukup ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin belum ambil gambar, kita buka kameranya semua ya. Jadi saya yang mau ambil gambar karena kita hari terakhir nih. Bu, ini pertemuan Ini terakhir pertemuan ya? terakhir ya, Bu? Pertemuan Ya. terakhir. Sudah jangan nambah lagi, cukup. Ya. Bu, background-nya Ayo. boleh sama nggak? Apa? Background-nya boleh disamain nggak? Background-nya? Iya, background latar belakang ini. Bohong, Bu, itu mah supaya dicatat aktif, Bu. Enggak gitu, soalnya tadi pagi itu saya nggak bisa ngajar karena saya ada pengmas gitu kan, saya lupa jadwalnya jam 10:30 gitu. Nah itu kan backgroundnya sama semua, terus saya kepikiran masa ya pakai background itu gitu loh, kan butuh waktu lagi kan, nggak semua mahasiswa di sini ikut pengmas ya tadi ya. Oke, di sini ada berapa? Udah nih. Pada aktif semua nih. Ada yang nonton bareng nih.
Halo Wildan dan friend. Rame ya Mbak Azra hari ini ya. Pertemuan terakhir ini wajah-wajah apa namanya mahasiswa yang insya Allah akan lulus nih. Amin. Amin, amin. Amin, Ya. amin, Bu. Oke. Senyum aja ya kalian ya. Saya ambil gambarnya. Oke. Oke, Mbak Azra sudah di ini apa namanya videonya dibuka? Udah? Cukup ya. 1, 2, 3. Oke, pertahankan dulu, paling nggak 5 menit ya. Bentar. Oke. Ada yang belum mandi ya? Nggak apa-apa deh, nggak kelihatan juga ya. Nah, ini halaman 2. Oke, sebentar. Oke. Udah belum ya? Belum. Oh, belum. Terakhir. Iya, halaman terakhir. Mungkin kamu di halaman terakhir. Jadi senyum aja. Ya. Oke, sudah. Ya. Oke, baik. Yang on cam dapat poin plus ya, Bu ya? Wih. Poin plusnya dari Mbak Azra kali ya. Karena kan kalian sudah masuk presensi hari ini. Ya, tapi insya Allah sih kalau kalian sudah aktif 16 kali pertemuan ya, insya Allah memang nilainya ya saya bantu sih maksimal ya teman-teman. Ya paling minimal 8 lah ya. 8 ada 16 poin ya. Tapi kalau kemarin saya sih lihat waktu reka presensi banyak yang di poin 9 sih untuk presensinya ya. Jadi untuk penambahan banyak-banyaknya nanti di dosen pembimbing dan dosen penguji ya, karena memang beliau-beliau itu yang mungkin anak saya harus dapat A nih ya, berarti beliau yang harus mengatur penilaiannya. Oke? Mungkin itu saja dari saya. Saya mohon maaf sekali jika memang ada salah kata, salah sikap, saya ikut ngebantai, saya ikut ngetawain kalian ya, nggak ada maksud itu karena memang saya pengennya memang di perkuliahan ini kita serius tapi santai tapi serius ya. Jadi teman-teman bisa mempersiapkan sidangnya dengan baik, hasilnya juga bisa maksimal ya, karena memang ini adalah step terakhir kalian sebelum sidang dan tolong dipersiapkan dengan sebaik-baiknya lah ya. Kita nggak mau ada yang nggak lulus gitu. Kita berharapnya semua lulus supaya nanti generasi NF ada yang menggantikan. Nah, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya maaf. Ada masukan saran nggak? Silakan bisa ke saya. Paling ini Bu, kan beberapa dari kita banyak yang gagal di semester ini gara-gara kayak lupa ngisi form dan lain sebagainya. Mungkin untuk semester ke depan akan lebih baik jika lebih di apa ya? Soalnya kayak kemarin tuh ngisi form itu nggak terlalu di notice gitu Bu. Terus juga ada juga yang kayak bergantian template gitu. Kayak saya sudah ditandatanganin dengan template yang lama, tahu-tahu ada perubahan template baru seperti itu Bu. Itu kan jadi kerja 2 kali gitu. Ya, jadi itu sebenarnya nggak cuma kalian aja, kita di dosen juga kerja 2 kali. Aduh, kok ada lagi nih kan gitu ya. Ya, oke, terima kasih untuk masukannya ya. Insya Allah nanti akan saya sampaikan ke Bu Tiffany dan Prodi. Ada lagi? Ya. Semoga kedepannya nggak ada lagi ya, amin ya, karena semuanya sudah lulus. Info kerja di luar negeri ya, silahkan ya. Info loker, oh ya, oke.
jadwal terlalu mepet terus tiba-tiba ada percepatan. Oke, ya, semoga ya sih, ya, saya memahami itu ya. Karena yang puyeng nggak hanya mahasiswa tapi dosennya juga. Ya. Oke, ada lagi? Silakan, bisa ada kritik dan saran untuk saya sendiri. Silakan. Pesan Bu, pesan-pesan. Ya, silakan. Nggak ada, cukup? Nah, kalau nggak ada, cukup. Nanti teman-teman bisa menyampaikan lewat edom ya. Jadi, tolong untuk teman-teman yang memang ada masukan kritik yang apa namanya, bukan hanya untuk saya, tapi untuk dosen pembimbing, untuk dosen penguji yang seperti apa. Nah, itu juga bisa dituliskan di edom ya. Sehingga nanti ketika saya baca, oh ini ada masukan untuk prodi nih, supaya dosen pembimbingnya seperti apa, dosen pengujinya seperti apa. Nah ya, jadi memang supaya itu buat pembelajaran kita bersama. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu, di keadaan yang lebih sukses dari sekarang ya. Mbak Azra, sorry saya kelupaan. Mbak Azra ada apa namanya yang mau disampaikan? Silakan nih mahasiswa-mahasiswa calon alumni nih, calon alumni NF nih. Masih calon ya. Silakan Mbak Azra. Iya, sukses untuk sidang minggu depan ya untuk semuanya. Semoga lulus semua. Amin. Amin. Ya. Mbak. Jadi kalau Bu Mil yang berdoa itu insya Allah mustajab ya. Jadi kalian aminkan yang paling serius ya. Oke. Iya, kalau kalian ngerjain sendiri, pede aja ya, chill aja. Aman ya Mbak ya, dosen ini ya, apa namanya, dosen pembimbing pengujinya ya. Oke, cukup Mbak Azra? Iya, Ya. cukup. Oke, mungkin itu saja ya dari saya. Kalau misalnya nanti ketemu di jalan atau ada yang main ke Surabaya, boleh lah ya mampir-mampir gitu kan, kasih tahu aja gitu kan. Oke, mungkin itu dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Makasih, Miss. Iya. Miss, Bu. Ya, oke. Terima kasih, Bu. Iya, Rul.